Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang qiyas sebagai dalil hukum. Ada beberapa topik di dalamnya, yaitu pengertian qiyas, rukun qiyas, syarat qiyas, kedudukan qiyas, klasifikasi qiyas, qawaid usuliyah terkait qiyas atau kaidah fikih, kaidah usul tentang qiyas, dan penerapan qiyas. Pengertian qiyas. Qiyas secara bahasa mempunyai beberapa makna. Al-qiyas lughatan, pertama at-taqdir. Al-taqdiru syai' ala mithali. At-taqdir itu mengkira-kirakan atau mengukur sesuatu, membandingkan, mengukur ya. Maka takdir itu ukuran ya. Yang kedua adalah at-taqdir wal musawah, mengukur dan menyamakan atau persamaan. Yang ketiga at-taswiyah, sama, menyamakan. Yang keempat al-isabah, mengenai atau ngepasi. Dan yang terakhir al-i'tibar, mengambil contoh atau mengambil pelajaran. Banyak sekali ya arti qiyas secara bahasa, dan ini semua mirip dengan qiyas secara istilah, karena pengertian qiyas secara istilah adalah al-qiyas huwa itsbatu mithli hukmin ma'lumin fi ma'lumin akhar limusyarakatihi lahu fi illati hukmihi indal muthbit. Qiyas adalah menetapkan bagi suatu masalah hukum yang sama dengan hukum suatu kasus lantaran adanya kesamaan illat menurut sang mujtahid. Mujtahid itu orang yang menetapkan hukum. Sederhananya qiyas itu menetapkan hukum untuk masalah baru yang tidak ada ketentuan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan hukum, atau disamakan dengan hukum kasus yang ada dalam Al-Quran dan atau As-Sunnah, dengan adanya persamaan. Artinya antara kasus baru dan kasus yang ada keterangannya tersebut memiliki kesamaan illat. Oke, apa saja yang dimaksud dengan definisi itu? Penjelasannya next. Rukun qiyas. Dari definisi tersebut kemudian dapat diturunkan pada rukun qiyas yang lebih praktis. Rukun qiyas ada 4. Pertama adalah al-maqis alaih. Maqis alaih itu hukum asali. Maksudnya hukum asali, al-asal atau al-maqis alaih adalah hukum yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua adalah al-far'u atau al-maqis, yaitu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ketiga illat, dan yang keempat hukum dari asal, hukum dari kasus asal. Ini penjelasan masing-masing. Keempat-empatnya tersebut harus ada. Kalau ada salah satu unsur dari 4 ini tidak terpenuhi, maka qiyas yang diasumsikan merupakan qiyas fasid atau qiyas rusak, penyamaan yang rusak, atau qiyas batil, atau qiyas ma'al farik, membandingkan dua hal yang tidak sebanding, yang tidak sama. Kalau bahasa sederhananya tidak apple to apple, tapi apple to kesemak.
atau apple to jambu, enggak apple to apple, tidak sebanding. Nah, ini penjelasan dari empat rukun tersebut. Pertama, al-asl. Al-asl haruslah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan nasyara. Ada dua hal yang saya beri garis merah atau beri warna merah pada asal ini. Pertama, asal itu haruslah masalah pokok. Masalah pokok artinya masalah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan masalah furu'. Yang kedua, hukumnya ditetapkan berlandaskan nasyara atau paling tidak ijma. Nah, maksudnya seperti apa? Kalau asal ini perkara bukan perkara pokok, maka tidak bisa dijadikan maqis alaih. Contohnya begini. Arak itu haram. Keharaman arak itu dijelaskan melalui Al-Quran dan Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Di hadis juga ada kullu muskirin haram. Nah, ini pokok atau kasus pokok, kasus utama, kasus asal itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan hukumnya berlandaskan Al-Quran dan atau As-Sunnah. Kemudian kepada arak tersebut disamakan kepadanya apa? Nabidh atau air perasan anggur. Air perasan anggur ini kan dapat memabukkan. Nah, kemudian arak itu air perasan anggur itu ya. Arak itu air perasan anggur. Kalau di tradisi Arab ya seperti itu ya. Kemudian alkohol dikiaskan dengan arak atau air perasan anggur ini, atau air perasan apa lagi ya? Ya saya kurang tahu ya dunia peraraan. Yang jelas perkara pokoknya sudah terpenuhi di situ ya. Yang kedua adalah hukmul asl. Hukmul asl adalah status hukum yang ditetapkan nasyara terhadap al-asl, terhadap masalah pokok. Hukum tersebut haruslah hukum syar'i yang tetap atau tidak dihapus, yang ilatnya bisa difahami oleh akal atau termasuk persoalan yang makulul makna. Maksudnya hukumnya tidak dihapus, tidak digantikan oleh hukum lain. Karena dalam usul fikih, dalam Islam dikenal ada yang namanya nasikh mansukh. Ada hukum yang sudah dihapus digantikan oleh hukum baru karena ada dalil baru, sehingga hukum yang lama diganti. Tapi nasikh ini hanya berlaku pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum yang melekat pada asal pada perkara pokok haruslah masih berlaku. Kalau hukum sudah mansukh, maka ya tidak bisa dijadikan sebagai perangkat qiyas. Yang kedua, ilatnya bisa difahami oleh akal. Hukum-hukum atau ketentuan syariat itu ada yang ilatnya bisa difahami oleh akal
ada yang tidak ada ilatnya, alasan hukumnya. Ilat itu sederhananya alasan hukum. Contoh, ilat minum arak adalah memabukkan, itu bisa difahami dengan akal. Maka apapun yang memabukkan dikiaskan dengan arak. Tapi ada juga ketentuan hukum yang tidak ada ilatnya, ghairu ma'kulatil makna, ghairu ma'kulil makna. Contohnya apa? Ya contoh ibadah sehari-hari, ritual sholat. Apa sih alasan Allah mewajibkan sholat? Ini tidak bisa difahami oleh akal manusia. Supaya tenang, oh enggak, yang sholat tidak sholat tapi tenang juga ada. Apakah itu bisa digantikan? Enggak dong. Sholat subuh 2 rakaat misalnya, ini ghairu ma'kulil makna. Oh masih pagi, bangun tidur harusnya 4 rakaat, kok cuma 2 rakaat, gak ada ba'diyah. Sholat zuhur 4 rakaat padahal sedang jam kerja, qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Nah, ini karena ghairu ma'kulil makna, ibadah-ibadah mahdhah ini ghairu ma'kulil makna. Yang ketiga, al-ilah. Ilah adalah suatu sifat yang menjadi landasan keberadaan hukum asal. Sifat yang melekat pada asal yang menjadi landasan keberadaan hukum al-asal, yang menjadi titik temu antara al-asal dan al-far' atau al-furu', ya. Sederhananya ilat itu titik temu atau titik persamaannya, ya. Budi itu mirip dengan siapa? Iwan, ya. Budi mirip dengan Iwan. Iwan itu makis aleh, Budi itu makis. Ilatnya apa? Titik persamaannya mirip dalam hal apa? Dalam hal posturnya, dalam hal gantengnya misalnya, itu ilat namanya, ya, titik persamaannya. Maka hukumnya menjadi sama, disamakan. Misalnya Budi dan Iwan sama-sama mahasiswa IAIN Pekalongan. Ya, ini kan ilatnya berarti IAIN Pekalongan. Hukumnya, maka segala ketentuan yang berlaku pada Iwan berlaku pula pada Budi. Iwan harus membayar SPP, Budi juga, dan seterusnya. Itu sederhananya seperti itu, ya, analogi atau kias itu. Terakhir, al-far'u. Al-far'u ini adalah masalah yang tidak ditegaskan secara status hukumnya oleh syara'. Nah, al-far'u ini mempunyai 3 syarat. Pertama, ilat yang terdapat pada al-aslu memiliki kesamaan dengan ilat pada yang terdapat pada al-far'u, jelas, ya. Yang kedua, tetapnya hukum asal. Hukum asal tidak berubah setelah dilakukan kias, jelas. Dan yang ketiga, tidak terdapat nas atau ijma' pada al-far'u yang berupa hukum yang menyelisihi kias. Maksudnya seperti apa? Ini ada contohnya. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Yang ke bawah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Kita fokus pada lafaz tahriru raqabah. Kalau ayat di atas berbicara tentang pembunuhan, tentang denda pembunuhan, ayat pembunuhan tidak sengaja, ya, khata'. Ayat di bawah berbicara tentang sumpah. Ayat di bawah itu hanya tahriru raqabah. Tahriru raqabah hanya, ya, kita dulu, ya. Ayat di bawah ini tentang tahriru raqabah, di atas tahriru raqabatin mu'minah. Denda melakukan pembunuhan terhadap orang mukmin secara tidak sengaja itu adalah memerdekakan budak mukmin.
Kalau di bawah hanya memerdekakan budak tok, maka nggak bisa dikiaskan. Harusnya budaknya harus mukmin apa enggak? Ini tidak perlu seperti itu. Sebab apa? Dalilnya jelas kok, memerdekakan budak tanpa ada kriteria embel-embel mukmin atau kafir. Karena sudah ada dalilnya, ada ayatnya, maka tidak bisa kemudian dikiaskan dengan atas, dengan tahrirul raqabatin mukminah. Berarti kalau seperti itu sama harus mukminah, tidak perlu ya. Oke, itu rukun kias ada 4 ya. Al-asal atau makis alaih, hukum asal, hukmul asal, hukum, kemudian ilat dan al-far'u. Nah, ini ilustrasi penerapan kias. Ada masalah. Apa hukumnya menggunakan uang untuk pembayaran zakat? Masalahnya ini. Asalnya adalah menggunakan gandum untuk membayar zakat fitrah. Asalnya kasus di hadisnya itu yang namanya bayar zakat fitrah itu menggunakan gandum. Hukum asalnya adalah sah, menggunakan gandum sah. Ilatnya yang titik persamaan antara uang dan gandum sama-sama bersifat bernilai, memiliki nilai. Furuknya menggunakan uang untuk pembayaran zakat fitrah. Bagaimana hukumnya kalau seperti itu? Ulama Hanafiyah memperbolehkan menggunakan uang untuk pembayaran zakat fitrah karena dikiaskan dengan menggunakan gandum. Titik persamaan antara uang dan gandum itu kan sama-sama bernilai. Kalaupun dikasih uangnya bisa untuk beli beras, bisa untuk beli gandum, bisa untuk beli hal lain. Justru kalau gandum ya sudah gandum saja. Kalau uang bisa digunakan membeli gandum atau hal lain selain gandum yang lebih dibutuhkan. Contoh yang kedua, ilustrasi yang kedua adalah contoh ribal fadl ya. Ribal fadl itu jual beli secara fadl atau berselisih. Hukum asalnya haram, hukumnya jual beli kurma secara fadl atau berselisih. Kurma, jual beli kurma dengan kurma, tapi yang 1 kilo, yang 1 2 kilo. Furuknya jual beli jeruk Medan dengan jeruk Santang. Ilatnya sifat sebagai sesuatu yang bernilai ya. Ini tidak boleh ya dalam hal-hal zakawiyah. Oke, next. Contoh yang ketiga ya, bisa dilihat sendiri. Hukum asalnya mengkonsumsi khamar, hukum asalnya haram. Kasus asalnya mengkonsumsi khamar, hukumnya haram. Ilatnya sifat memabukkan. Al-far'unya mengkonsumsi ekstasi. Mengkonsumsi ekstasi tidak ada dalilnya, tetapi haram karena dikiaskan dengan mengkonsumsi khamar dengan alasan atau ilat sama-sama memabukkan. Kemudian menggunakan beras untuk zakat fitrah. Ketentuan hadisnya zakat fitrah menggunakan gandum, tapi para ulama berpandangan bahwa menggunakan beras untuk pembayaran zakat fitrah itu hukumnya boleh, disamakan dengan hukum asal, dengan al-asal menggunakan gandum untuk pembayaran zakat, dikiaskan dengan gandum. Dalam hal ini beras dikiaskan dengan gandum karena mempunyai titik persamaan atau ilatnya sama-sama sebagai makanan pokok. Loh, kalau gandum boleh berarti beras boleh, ya kan sama-sama makanan pokok itu. Ini hadis tentang zakat fitrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syair aw kulli hurrin aw 'abdin dzakarin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha. Hadisnya pakai gandum atau kurma.
Ini juga sama, hadis tentang zakat kalau ini tentang riba al-fadl tadi ya. Ini hadis tentang syurbul khamri kullu syarabin askara fahuwa haram. Oke. Bisa difahami ya, itu ilustrasinya seperti itu. Membandingkan A dan B, yang A sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, B belum ada tapi hukumnya disamakan dengan A karena ada satu alasan hukum atau ilat yang mempertemukan A dan B. Sekarang kedudukan qiyas. Dasar hukum qiyas itu ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah meskipun tidak secara eksplisit. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war rasul ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Di sini yang di garis merah ada farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih fi syai'in tentang sesuatu, farudduh, maka kembalikanlah pada Allah, ilallah war rasuli, dan rasul. Makna mengembalikan pada Allah dan rasul ini yaitu dikembalikan pada hukum Al-Quran maupun sunnah. Jika tidak ada ya berarti kan dibandingkan, yang penting harus dikembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat lain, fa'tabiru ya ulil absar huwallazi akhrajal ladzina kafaru, al-ayah, fa'tabiru, maka ambillah pelajaran wahai ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki mata batin. Ini ayat An-Nisa 83. Bisa dilihat di buku ya, penjelasan dan dari ayat-ayat yang menjadi dasar hukum qiyas ini. Nah, ini ada juga hadis tentang Mu'adz. Anna Rasulullah SAW lama arada ayab asa Mu'adzan ilal Yaman. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika hendak mengirim Mu'adz ke tanah Yaman, qala, ia bersabda atau bertanya, kaifa ta'du idza arada laka qada? Wahai Mu'adz, sebelum tak kirim ke Yaman tak tanya dulu, bagaimana kamu memutus perkara jika ada kasus? Jawab Mu'adz, qala aqdi bi kitabillah, saya putus sesuai dengan Al-Quran. Rasulullah bertanya lagi, fa ilam tajid fi kitabillah, kalau di Al-Quran enggak ada? Qala, Mu'adz menjawab, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tanya lagi, fa ilam tajid fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah, enggak ada di Al-Quran maupun As-Sunnah sama-sama enggak ada, gimana? Qala, Mu'adz menjawab, ajtahidu ra'yi wala ahlu, saya ijtihad dengan ra'yi, dengan pemikiranku, wala ahlu, dan tidak akan aksuru fil ijtihad ya, tidak peduli tidak menyerah ya, tidak menyerah, la aksuru, tidak ngeringkes. Fadharaba Rasulullah SAW maqal, mendengar jawaban itu Rasulullah memukul-mukul dadanya Mu'adz, memukul kecil tentu saja. Waqala, dan beliau mengucapkan, alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah, ini adalah kalimat pujian terhadap Mu'adz. Artinya secara langsung Rasulullah menyetujui dengan cara yang akan ditempuh oleh Mu'adz, yaitu salah satu ijtihadu ra'i yang pada praktiknya adalah qiyas ya. Nah, Rasul sendiri sering dalam memutuskan perkara menggunakan pendekatan analogi atau qiyas. Seperti pada hadis ini, anna mar'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang perempuan dari suku Juhainah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja. Dia wadul, lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku nazarat, telah nazar antahujja, untuk berhaji, falam tahuj, tapi dia tidak sempat melaksanakan berhaji, hatta matat, sampai meninggal. Afa hujju anha, apakah aku bisa menggantikannya untuk melaksanakan haji? Qala, menjawab Rasulullah, na'am, haji anha. Oh
iya, kamu boleh gantikan hajinya. Ara'aita law kana 'ala ummika daynun akunta qadiyatan? Gimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang, apakah kamu juga akan menunaikannya? Aqdu Allah wallahu ahaqqu bil wafa. Jawabnya, iya, saya akan menunaikannya karena Allah. Kalau gitu, lanjut Rasulullah, wallahu ahaqqu bil wafa, Allah lebih berhak juga untuk dipenuhi. Jadi Rasulullah membandingkan atau mengkiaskan hutang haji dengan hutang harta. Jadi prakteknya, meskipun Rasulullah tidak menyebut ini dikiaskan tidak ya, tapi pada prakteknya Rasulullah mengkiaskan. Ya, ini hadis-hadis lain sebagai pendukung, dan banyak sekali ya, tidak terhitung hadis-hadis yang Rasulullah memberikan contoh praktek kias ini. Nah, kedudukan kias adalah dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah dan ijma tentunya. Dan kias itu adalah dalil yang dhoni, bukan qat'i, karena meskipun kias itu sangat kuat kedudukannya, tetapi praktiknya bisa saja keliru. Tidak ada jaminan bahwa praktik kias benar. Kalau kiasnya iya, pasti boleh, pasti benar, tapi dalam praktiknya kiasnya belum tentu tepat. Ini dalilnya tadi ya. Nah, kemudian fawaid usuliyah terkait kias. Hal aslu fil ahkam at-ta'lil aw at-ta'abbud. Apa ya hukum asal dalam hukum? Apakah mempunyai ilat atau ta'abbud itu tidak mempunyai ilat? Yang kedua, al-aslu fil muamalat at-ta'lil wa fil ibadah at-ta'abbud. Kaidah asalnya dalam perkara-perkara muamalah berlaku taklil atau mencari ilat, tapi dalam perkara ibadah ketentuan asalnya adalah ta'abudi ghairu ma'qulil makna. Seperti saya contohkan tadi, antara sholat itu ta'abudi, enggak perlu dinalar 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, enggak bisa dinalar dan enggak bisa dikiaskan ya. Meskipun nanti akan kita lihat dalam ibadah sendiri banyak terjadi praktek kias ya oleh ulama. Ketika la kiasa fi mauridinnas, tidak boleh mengkiaskan dalam persoalan yang sudah ada nasnya. La kiasa fi mauridinnas. Yang keempat, la kiasa fil ibadat, tidak ada kias dalam substansi ibadat, substansinya. Maksudnya substansi ya, nanti kita lihat di contoh-contohnya ya. Al kias ma'al farik batil, kias ma'al farik tapi beda, itu batal. Dua hal yang beda kok dikiaskan, nggak ada ilatnya yang menyamakan kok dikiaskannya batal. Yang keenam, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu senantiasa berputar bersama ilatnya. Ada ilat, ada hukum, tidak ada ilat, tidak ada hukum. Ini kaidah-kaidah usulah terkait dengan kias. Kita akan lebih konkret melihatnya nanti di contoh-contoh kias ya. Nah, ini contoh kias dalam toharah. Pertama, babi itu najis mughalladhah. Ini dikiaskan dengan najis air liur anjing yang juga mughalladhah. Tidak ada satu pun dalam Al-Quran maupun hadis Nabawi menyebutkan bahwa babi itu najis mughalladhah. Tapi ulama sepakat ijma bahwa babi dikiaskan dengan anjing, dengan air liur anjing, karena lebih menjijikkan ya. Dan ini ijma ya. Ijma. Jadi kias atas ijma ya. Ijma atas kias. Ulama sepakat bahwa babi itu najis mughalladhah. Kalau air liur anjing saja najis mughalladhah, apalagi
babi gitu ya. Nah, kiasnya kias aulawi. Yang kedua, istinja pakai tisu, kias atas batu. Di masa Rasulullah orang buang hajat itu di padang pasir, di luar rumah dan di luar pemukiman penduduk, belum tentu ada air. Tapi kalaupun ada air tetap boleh istinja menggunakan batu. Nah, kalau hari ini sudah ada material yang lebih ramah untuk istinja, ya bisa dikiaskan. Mau pakai tisu bisa, ya bisa. Alasannya dikiaskan dengan pakai batu. Kalau pakai batu saja bisa, apalagi pakai tisu. Ini dalam toharoh ya, dalam bab ibadah ternyata banyak terjadi kias ya. Jadi kaidah bahwa kias tidak bisa diterapkan dalam ibadah ini dipertanyakan, karena pada praktiknya banyak sekali. Kita lihat ya. Contoh yang ketiga adalah tayamum menggunakan 2 tepukan. Apakah tayamum itu, ketentuannya begini, kalau dalam wudu air yang untuk membasuh wajah, untuk membasuh tangan itu beda-beda. Sudah membasuh wajah, mengambil air lagi untuk tangan, mengambil air lagi untuk kepala, mengambil air lagi untuk kaki. Kalau tayamum itu hanya wajah dan telapak tangan. Apakah boleh? Apakah debunya itu debu yang sama untuk wajah dan tangan? Gak ada ketentuannya, tapi dikiaskan dengan wudu. Karena dikiaskan dengan wudu berarti harus dengan 2 tepukan. Artinya tepukan untuk wajah sendiri, tepukan debu untuk tangan sendiri. Jangan debu yang sama untuk wajah dan tangan. Dikiaskan dengan kasus wudu, di mana airnya harus air baru, nggak boleh satu air dengan air yang untuk wajah, kemudian wajah teles, ngambil air di wajah untuk ngusap-ngusap tangan, nggak bisa kayak gitu ya. Yang keempat, tayamum mengusap tangan sampai siku. Dalam masalah batasan mengusap tangan itu ada dua pendapat yang berkembang di tengah ulama. Pendapat pertama, hanya pergerakan tangan saja. Sedangkan pendapat kedua, ya namanya tangan itu ya sampai ke siku. Nah, pendapat ini dipicu oleh ayat terkait tayamum sendiri yang tidak menyebutkan mengusap tangan sampai siku. Fatayammamu, ayatnya kan begini, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min aydikum, tangan kalian. Enggak ada batasan tangan itu, maksudnya apa? Pergerakan tangan saja apa sampai siku. Dalam ayat terkait tayamum ini enggak ada batasan seperti itu. Tapi karena enggak ada batasan, maka ulama terbelah menjadi 2. Ya sudah, yang penting tangan saja. Tapi ada juga yang mengkiaskan dengan wudu. Ya tangan yang dimaksud dalam wudu itu ilal marofiki faghsilu wujahakum wa aydiyakum ilal marofiki. Maka dalam tayamum karena enggak ada ketentuannya, ya sudah dikiaskan dengan batasan tangan dalam wudu ya. Ini contoh-contoh lain. Darah mengalir keluar atau mengeluarkan darah yang mengalir bisa membatalkan wudu. Dikiaskan dengan kencing atau apa? Ya. Kalau kencing bisa membatalkan wudu, kalau yang keluar darah juga sama ya. Nomor 6, hilang akal membatalkan wudu.